Perkenalkan, kami dari kelompok terakhir yang beranggotakan saya sendiri Lailiul Karimah dengan NIM 070403201228, kemudian Muhammad Haris Miftah Sibawahi dengan NIM 070403201135 akan menjelaskan mengenai hijrah. Definisi hijrah. Hijrah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu hajaro, muhajiru, muhajaratan, hijrah. Di mana kata ini berasal dari akar kata hajaro yang dulu hajron yang bermakna meninggalkan, antarku, berbalik, al-irad, putus, al-qat'u, dan menahan al-man'u. Dikutip dalam buku Hijrah dalam Perspektif Fikih Islam oleh Isnan Ansori, makna hijrah yang berasal dari kata hajaro bermakna mufarokoh atau meninggalkan suatu tempat menuju tempat yang lain, dan orang yang melakukan hijrah itu disebut muhajir. Secara bahasa, makna hijrah tidaklah berkonotasi secara khusus untuk hal yang bersifat positif atau negatif. Akan tetapi istilah hijrah secara bahasa dapat berpotensi untuk kedua-duanya, di mana seorang yang berpindah meninggalkan suatu tempat yang baik menuju tempat yang buruk juga bisa disebut hijrah. Demikian pula sebaliknya. Pengertian hijrah secara terminologi ialah bermakna meninggalkan sesuatu atas dasar atau melakukan taqarrub ilallah atau mendekatkan diri pada Allah. Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fayumi menulis dalam kamusnya Al-Misbah Al-Munawwir fi Ghaib Al-Ashr Al-Kabir, hijrah mengkasrokan huruf H atau hijrah bil kasril ha adalah meninggalkan satu negeri menuju negeri lain, di mana hal itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Maka hijrah ini disebut hijrah syar'iyyah. Hijrah juga sering diambil dari beberapa hadis terdengar. Hijrah ditangkap oleh beberapa ulama fikih sebagai pesan penting Rasulullah SAW terkait niat seseorang dalam berbuat baik. Hal ini juga tidak berbeda dari pandangan kalangan sufi yang mengatakan bahwa hijrah sebagai tekad teguh untuk Allah dan Rasulnya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya mengingatkan kita tentang kesan Rasulullah terkait hijrah, yang mana berbunyi, perhatikanlah sabda Rasulullah, siapa saja yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi siapa saja yang berhijrah pada dunia yang akan ditemuinya atau kepada perempuan yang akan dinikahinya maka hijrahnya kepada sasaran hijrahnya. Pahamilah sabda Rasulullah ini, renungkanlah perihal ini bila kamu termasuk orang yang memiliki daya paham. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hijrah. Hijrah bukan hanya peristiwa perpindahan individu atau kelompok dari tempat yang tidak aman ke tempat yang lebih aman. Lebih dari itu, hijrah memiliki dimensi penjabaran yang luas dan dahsyat, yakni meliputi hijrah i'tiqadiyah, hijrah fikriyah, hijrah syu'uriyah, dan hijrah sulukiyah. Hijrah i'tiqadiyah adalah perpindahan dari keyakinan yang salah, rapuh, dan sesat kepada keyakinan yang benar, kokoh, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Hijrah i'tiqadiyah menjadi sebuah keharusan bagi setiap muslim hingga ia terbebas dari unsur-unsur syirik. Hijrah fikriyah adalah perpindahan pemikiran yang menyimpang dan kufur pada pemikiran sehat, lurus, dan islami. Dunia ini sebenarnya merupakan tempat berlangsungnya perang pemikiran antara pemikiran yang berpihak kepada kebenaran melawan kebatilan. Hijrah fikriyah menemukan relevansinya pada saat ini mengingat derasnya arus pemikiran modern yang cenderung materialistis yang mampu menyeret orang muslim ke jalan yang menyimpang dari ajaran agama. Cukuplah bagi seorang muslim apa yang diarahkan Al-Quran dan Rasulullah SAW. Sementara itu, hijrah syu'uriyah adalah perpindahan cita rasa dan hobi yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala kepada cita rasa hobi yang selalu terpaut dengannya. Hobi yang dapat menjauhkan diri dari Allah, misalnya nyanyi-nyanyian yang mengeksploitasi keputusasaan dan pemujaan terhadap materi secara berlebihan. Dan yang terakhir adalah hijrah sulukiyah, yaitu perpindahan tingkah laku, kepribadian atau akhlak yang buruk kepada akhlak yang mulia dan terpuji. Orang-orang yang benar-benar hijrah tidak akan melakukan berbagai tindak abnormal dan asusila di masyarakat. Kemudian yaitu ayat Al-Quran dan hadis tentang hijrah. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai surat mengenai ayat-ayat yang berbicara tentang hijrah. Salah satunya yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, fenomena hijrah belakangan ini mewabah di kalangan milenial. Tak hanya masyarakat biasa, kalangan artis juga ikut dalam arus hijrah. Namun, hijrah harus diniati yang tulus agar bisa lebih baik dari sebelumnya. Berkaitan dengan hijrah, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Rawahu Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hikmah hijrah. Ketika Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau berhijrah, motivasi utama mereka adalah guna memperoleh ridho Allah. Menjelang hijrah, kaum muslim berada pada posisi yang sangat lemah dan teraniaya. Namun keyakinan mereka akan datangnya kemenangan tidak pernah sirna. Hal itu disebabkan oleh kuatnya iman kepada Allah yang Maha Kuasa. Pokok pertama yang ditanamkan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya jauh sebelum hijrah adalah prinsip keimanan tersebut. Bukan saja karena keimanan kepada Allah merupakan ajaran dasar, tetapi juga karena iman membentengi manusia serta mengantarkan mereka kepada optimis. Hijrah Rasulullah telah berlalu 14 abad lamanya. Namun dari hijrah dan celah-celah peristiwanya, banyak sekali pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa hijrah. Yang pertama, peristiwa hijrah mengajarkan kepada kita bahwa berpegang teguh dengan agama dan menegakkan sandi-sandinya merupakan landasan dan sumber bagi setiap kekuatan. Yang kedua, peristiwa hijrah mengajarkan kepada kita bahwa setiap sesuatu perlu persiapan dan perencanaan yang matang. Yang ketiga, para pendukung hijrah kebanyakan para pemuda seperti Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Nabi untuk tidur di tempat tidur Nabi. Yang keempat, arti pentingnya disiplin. Yang kelima, pengorbanan. Keenam, tawakal dan usaha. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, gambaran umum tentang hijrah. Hijrah memiliki banyak arti, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hijrah ialah berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk melakukan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, serta menyelamatkan diri. Hijrah bukan hanya peristiwa perpindahan individu atau kelompok dari tempat yang tidak aman ke tempat yang lebih aman. Lebih dari itu, hijrah memiliki dimensi penjabaran yang luas dan dahsyat, yakni meliputi hijrah i'tiqadiyah, hijrah fikriyah, hijrah syu'uriyah, dan hijrah sulukiyah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.